Bab 196, Tubuh Sun Thunder Besar. Tubuh Sun Thunder Besar. Karakter kuno ini samar-samar muncul di atas bola bercahaya itu. Aura yang sangat kuat menyembur keluar, menyebabkan Lin Dong berhenti bernapas sejenak. Ini adalah... Lin Dong menatap tepat ke Little Marten, dengan ekspresi demam di matanya. Ini harus dianggap sebagai seni rahasia tingkat 1. Selain itu, ia memiliki kemampuan langka untuk meningkatkan tubuh seseorang juga. Pemilik seni rahasia ini pernah terkenal di seluruh dunia dan dia menggunakan seni rahasia ini untuk membunuh beberapa praktisi elit. Dia benar-benar sosok yang legendaris. Marten kecil tersenyum ketika berkata. Seni rahasia tingkat 1. Ketika dia mendengar kata-kata ini, demam di mata Lin Dong meningkat. Meskipun seni rahasia lapis 2 dan lapis 1 hanya terpisah satu tahap, perbedaan antara keduanya sama dengan perbedaan antara surga dan bumi. Untuk seni rahasia tingkat 2, Lin Dong bisa memperolehnya untuk beberapa ribu pil yang yuan. Namun, untuk seni rahasia tingkat pertama, bahkan jika dia menggunakan beberapa ribu pil yuan murni, dia akan gagal mendapatkannya. Bahkan untuk faksi besar seperti klan Lin, hanya anggota inti yang akan diberi kesempatan untuk mendapatkan jenis seni rahasia ini. Selain itu, begitu mereka memperolehnya, mereka tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Lagi pula, begitu seseorang memperoleh seni rahasia tingkat atas, maka dalam perjalanan kultivasi, seseorang akan dapat mengambil beberapa jalan pintas. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi setiap praktisi. Badan guntur matahari besar ini terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama tidak hanya mampu membuka 43 saluran dalam, tetapi juga dapat membuat putaran Yuan Power di bawah kulit kamu. Ketika kamu mengaktifkannya, kamu akan dapat menyerap kekuatan Yuan dari surga dan bumi ke dalam tubuh kamu sebagai laju beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Petik 2 titik. Kekuatan Yuan dikristalisasi oleh Great Sun Thunder Body juga disebut Great Sun Thunder Yuan. Itu dapat meningkatkan tubuh kamu dan memperkuat tulang dan otot kamu. Jika kamu berhasil menguasai bab pertama, kamu kemudian dapat membuka keterampilan tersembunyi pertama yang dikenal sebagai Bronze Thunder Body. Bronze Thunder Body. Lin Dong sedikit terkejut. Bodi guntur perunggu ini mampu meningkatkan tubuhmu secara substansial. Jika kamu dapat berhasil, pada saat itu, bahkan Soul Tracer kelas rendah tidak dapat menembus pertahanan kamu. Faktanya, kamu tidak akan bisa ditembus pisau apapun dan tidak ada api atau air yang bisa melukaimu. Marten kecil dengan santai tersenyum ketika dia berkata. Tidak bisa ditembus oleh pisau apapun, tidak ada api atau air yang bisa melukaimu. Lin Dong tanpa sadar mengisap udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni rahasia yang sangat kuat. Yang disebut tubuh Great Sun Thunder ini memang luar biasa. Tidak perlu terkejut ini, The Great Sun Thunder Body dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah Bronze Thunder Body, yang berikutnya adalah Jade Thunder Body dan yang terakhir adalah Great Sun Thunder Body. Di masa lalu, ketika pemilik seni rahasia itu menguasai tubuh Great Sun Thunder, dengan pukulan, ia mampu menghancurkan harta jiwa bermutu tinggi. Faktanya, bahkan seorang praktisi panggung Nirvana tidak berani menerima serangannya. Petik 2 titik. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lin Dong berkeringat tanpa sadar. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan dari harta karun jiwa tingkat tinggi dan itu bahkan dapat secara langsung menembus tubuh padat jiwa boneka. Namun, jenis harta karun ini tidak dapat bertahan dari pukulan dari Great Thunder Body. Karenanya, kekuatan seperti ini benar-benar mencengangkan. Lin Dong menghela napas dalam-dalam seolah ingin menghembuskan semua kejutan di hatinya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya ketika dia mencoba untuk menyelidiki bola emas bercahaya di depannya. Bas. Persis ketika telapak tangan Lin Dong masuk, cahaya bercahaya itu mulai bergetar sebelum berubah menjadi cairan emas dan melilit dirinya di telapak tangan Lin Dong. Kemudian, itu mengalir di dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Ketika cairan emas mengalir ke tubuhnya, cahaya keemasan meledak di dalam pikiran Lin Dong saat manual keterampilan rahasia muncul. Lin Dong berdiri dengan mata terpejam, ketika cahaya keemasan lembut muncul di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Saat ini, kilatan kemasan menyala di matanya. Ini memang seni rahasia tingkat pertama. Jika kamu ingin menguasai Bronze Thunder Body, kamu benar-benar membutuhkan potongan guntur temperet ini. Sebuah percikan emas mengalir di mata Lin Dong saat ia mengerutkan alisnya. Petir sangat kuat dan kebanyakan orang biasa akan berusaha menghindarinya. Makanya,
siapa yang berani memanen Tempered Thunder Piece? Meskipun seni rahasia ini tampak sangat kuat, sangat berbahaya untuk dikembangkan di dalamnya. Di dunia ini, bagaimana kamu bisa mengharapkan hadiah tanpa risiko? Bahkan, ada risiko yang terlibat ketika mengolah seni rahasia kamu yang buruk. Lebih jauh, ini adalah Gridsun Thunder Body. Jangan terlalu rakus, Martin kecil mengerutkan bibirnya ketika dia berbicara. Lindong melambaikan tangannya. Dia secara alami memahami prinsipnya juga. Setelah dia menggerutu pada dirinya sendiri, matanya beralih ke lokasi bayangan yang bersinar. Di daerah itu, bayangan bersinar baru telah lahir. Di dalamnya, ada cahaya keemasan samar. Itu adalah lintasan kultivasi untuk Gridsun Thunder Body. Di dalam bayang-bayang yang bersinar itu, garis emas itu mulai bergerak saat menelusuri semua saluran batin yang tersembunyi dan dalam di dalam tubuh manusia. Berkat garis emas itu, semua saluran batin baru tercermin di mata Lindong. 1 baris, 2 baris, 43 baris. Ketika 40 baris ketiga itu dibuat sketsa, mata Lindong tiba-tiba terbuka. Dia dengan erat menatap garis emas itu, yang sekarang melambat. Dia ingin mengetahui, apakah jimat batu misterius ini dapat memperbaiki dan meningkatkan seni rahasia tingkat 1 yang sangat kuat. Di bawah tatapan ketat Lindong, garis emas itu, yang melambat, sekali lagi perlahan mendorong maju. Kemudian, itu akhirnya menyelinap ke lintasan asing yang belum muncul di Gridsun Thunder Body. Baris ke-44, ketika dia melihat pemandangan itu, ekspresi kekaguman muncul di mata Lindong. Jelas, dia tidak menyangka bahwa jimat batu misterius mampu memperbaiki seni rahasia yang kuat. Dari sudut pandang tertentu, seni rahasia tingkat pertama bisa dianggap hampir sempurna. Oleh karena itu, ketika jimat batu menelusuri saluran batin ke-44, itu benar-benar berhenti. Namun, Lindong cukup senang dengan kemajuan ini. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa saluran batin tambahan ini mampu meningkatkan kemajuan kultivasinya 2 kali lipat. Saat dia diam-diam memuji kemampuan jimat batu di dalam hatinya, Lindong segera ingat lintasan setiap saluran batin, sebelum dia meninggalkan domain spiritual itu. Di dalam kamarnya, Lindong baru saja keluar dari domain spiritual sebelum ia langsung mulai berkultivasi. Dengan jentikan pikirannya, Yuan dan emas gelap di dalam dantiannya mulai berputar tiba-tiba. Sementara itu, aliran kekuatan Yuan mulai melolong. Ledakan, kekuatan Yuan yang tebal mulai melonjak ke dalam saluran batinnya. Dengan jentikan pikirannya, aliran Yuan Power menerobos masuk ke saluran dalam asing seperti ular piton yang marah, sebelum mereka menembus semua rintangan. Saat ini, berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, tidak sulit baginya untuk menerobos hambatan yang menghalangi saluran batinnya. Hanya dalam beberapa menit, dia berhasil membuka paksa saluran batin pertama dari Gridsun Thunder Body. Kemudian, kekuatan Yuan-nya sekali lagi melesat keluar saat mereka tanpa lelah bergegas menuju saluran batin keduanya. Swosh swosh. Hampir semua kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong sekarang sedang digunakan. Samar-samar, ada suara air yang mengalir deras bergema, saat saluran dalamnya cepat dibuka berkat gelombang power Yuan yang kuat. Namun, kemajuan yang mulus ini tidak berlangsung lama. Meskipun seni rahasia tingkat pertama sangat kuat, itu beberapa kali lebih sulit untuk dikuasai. Meskipun Lindong mampu dengan cepat membuka setiap saluran batin, Trisun Arts, dalam waktu singkat, ia jelas tidak dapat melakukan hal yang sama untuk Gridsun Thunder Body. Oleh karena itu, setelah Lindong berhasil membuka saluran batin ke-9, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai mengering. Ketika dia mendeteksi situasinya, Lindong tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia langsung mengambil beberapa lusinan Yuan Pills murni dari tas Qiankunnya, sebelum dia menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk mengisi ulang Yuan Power-nya yang terkuras. Dengan makanan ini, Lindong sekali lagi menenangkan diri dan mulai dengan rajin membuka semua saluran batinnya yang tersumbat, sama seperti ia membuka tangga ke surga. Ketika Lindong rajin membuka semua saluran dalam negeri asing ini, beberapa perubahan mulai terjadi pada Yuan Power-nya. Saat ia membuka lebih banyak saluran batin, Yuan Power emas awalnya yang gelap mulai bersinar terang ketika aura yang sangat tangguh mulai muncul secara diam-diam. Gridsun Thunder Yuan, jelas, Yuan Power yang ditingkatkan ini adalah Gridsun Thunder Yuan yang Little Marten sebutkan. Ini adalah kekuatan seni rahasia tingkat pertama karena bahkan bisa memperkuat kekuatan Yuan seseorang. Efek magis ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh seni rahasia biasa.
Selanjutnya, Lindong juga menyadari bahwa begitu ia berhasil mengubah semua kekuatan Yuan dalam tubuhnya menjadi Great Sun Thunder Yuan. Kemampuan bertarungnya akan melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan, jika dia berhasil menguasai Bronze Thunder Body, dia mungkin bisa menandingi seorang praktisi tahap penciptaan. Boom boom, kekuatan emas keemasan yang bersinar itu seperti gelombang pasang yang mengalir melalui tubuh Lindong. Samar-samar, seperti gemuruh guntur, setiap kali daya Yuan ini melewati tulang, otot dan dagingnya, Lindong bisa merasakan jejak kekuatan seperti listrik yang diam-diam menembus. Berkat energi aneh ini, tubuh Lindong sekarang secara bertahap diperkuat. Keuntungan dari seni rahasia tingkat 1 sekarang mulai menunjukkan dirinya. Saat ia merasakan perubahan besar di dalam tubuhnya, kegembiraan melonjak dalam hati Lindong. Jelas, dia tidak pernah mengharapkan perubahan besar seperti itu setelah dia mulai mengembangkan seni rahasia tingkat pertama. Kemudian, tanpa ragu-ragu, jarinya menjorok keluar saat ratusan pil Yuan murni terbang dari tas Qiankunnya, sebelum mereka berubah menjadi aliran daya Yuan murni dan diserap oleh tubuhnya. Kemudian, mereka berubah menjadi gelombang pasang ketika mereka melonjak menuju saluran bagian dalam yang tersisa. Bang bang bang. Ketika mereka menemukan serangan agresif Lindong, semua saluran batin yang tersembunyi, sama seperti popcorn, karena mereka semua dibuka dengan cepat dengan suara pop. Ketika saluran batinnya sedang dibuka, Yuan Power di dalam tubuh Lindong mulai bermetamorfosis dengan cepat. Bab 197, Tantangan sebelum dia berangkat. Selama malam, Lindong tidak beristirahat sama sekali. Setelah menghabiskan ribuan pil Yuan murni, ia berhasil mencatat kemajuan yang signifikan. Dari 44 saluran batin, ia berhasil membuka 15 saluran secara langsung. Kemajuannya dapat dianggap sangat substansial. Lagi pula, tubuh Great Sun Thunder ini adalah keterampilan rahasia tingkat pertama yang sebenarnya dan itu jauh lebih sulit untuk dikuasai dibandingkan dengan keterampilan rahasia lainnya. Setelah dia membuka 15 saluran batin, sekitar sepertiga dari Yuan Power Lindong telah diubah dalam Great Sun Thunder Yuan. Selain itu, terima kasih kepada Yuan dan yang bermutu tinggi, Great Sun Thunder Yuan-nya yang ditingkatkan bahkan lebih kuat. Berdasarkan perhitungan Lindong, hanya menggunakan sepertiga bagian dari Great Sun Thunder Yuan ini, ia dapat menyamai dirinya sendiri. Keterampilan rahasia tingkat pertama memang sesuai dengan reputasinya. Sinar matahari mencurahkan jendelanya dan bersinar di tanah sebelum itu terbagi menjadi kolom cahaya hangat. Lindong, yang sekarang berbaring di tempat tidurnya, mulai membuka matanya secara bertahap. Di bawah pori-pori kulitnya, ada cahaya keemasan berkilauan samar, sebelum mereka secara bertahap menghilang. 15 saluran. Ketika dia memperhatikan kemajuannya dari satu malam, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak terlalu puas. Semakin sulit membuka kunci saluran dalam yang tersisa. Berdasarkan prediksi Lindong, kekuatan Yuan yang dibutuhkan untuk membuka satu saluran dalam tambahan beberapa kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Lindong perlu menggunakan ribuan pil Yuan murni untuk membuka kunci saluran ke-16. Untuk selanjutnya, untuk membuka 29 saluran batin yang tersisa, Lindong akan membutuhkan setidaknya 30.000 pil Yuan murni. Namun, jelas. Bahkan setelah ia menerima kekayaan dari bajingan kaya Wang Yan, Lindong masih tidak mampu membelinya. Pada saat ini, Lindong akhirnya mengerti betapa pentingnya pil Yuan murni ini untuk seorang praktisi. Jika dia punya cukup pil Yuan murni, maka mungkin dalam waktu beberapa bulan, dia akan dapat membuka semua 44 saluran batin. Tentu saja, jika dia hanya menggunakan kekuatan Yuan dari antara surga dan bumi, maka nilainya akan melambat setidaknya 10 kali lipat dan mungkin bahkan lebih. Pada saat yang sama, Lindong akhirnya mengerti betapa bangkrutnya dia saat ini. Dalam perjalanan kultivasi, bakat secara alami penting. Namun, jika seseorang kekurangan sumber daya yang memadai, maka ia hanya akan menjadi seperti ibu rumah tangga berbakat yang tidak bisa memberi makan keluarganya tanpa beras. Lindong duduk di tempat tidurnya saat dia menghitung pil Yuan murni yang tersisa di tas Qiankunnya. Saat dia memberikan 10.000 dari mereka kepada keluarga Lin, dia hanya memiliki sekitar 20.000 yang tersisa. Ini jelas tidak cukup baginya untuk membuka semua saluran batinnya. Selanjutnya, untuk perjalanan ini, agar dapat bermain aman, ia terpaksa menyimpan banyak pil Yuan murni sebagai cadangan. Selain itu, jika dia menghadapi masalah besar, dia akan kekurangan pil Yuan murni yang diperlukan untuk mengaktifkan wayang jiwa.
Sangat bangkrut. Setelah dia dihitung, Lindong tanpa sadar menghela nafas. Kemudian, melompat dari tempat tidurnya, matanya melirik ke sekelilingnya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Dia sudah bertahan di kota Yan untuk sementara waktu. Sekarang tubuh iblis terminus King Tan telah diurus, sudah saatnya Lindong pergi. Lagi pula, sisa waktu yang dia miliki cukup terbatas. Waktu 2 tahun mungkin tidak singkat. Namun, pada akhir periode waktu itu adalah bayangan belakang yang menyebabkan seseorang mati lemas. Selain itu, dalam waktu 2 tahun, Lindong harus menyusul pria yang sekarang jauh melebihi dirinya. Lindong bukan orang yang bimbang. Karena dia telah memutuskan untuk pergi hari ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Beberapa saat kemudian, dia mengemasi tasnya sebelum menyampaikan pesan kepada Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Ketika pesannya keluar, keluarga Lin menjadi kacau segera. Di halaman depan, hampir semua orang berkumpul di sana. Seperti yang terjadi, status Lindong di keluarga Lin telah melebihi Lin Zentian. Selain itu, alasan mengapa keluarga Lin mampu membangun diri mereka di kota Yan sebagian besar karena upaya Lindong. Sehubungan dengan individu elit ini, setiap anggota Lin Family sangat menghormatinya. Lagi pula, antara langit dan bumi, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dengan kekuatan, seseorang dapat mengubah apapun. Saat dia menatap banyak kepala hitam berkumpul di halaman depan, Lindong merasa sedikit tidak berdaya. Terutama ketika dia melihat mata besar King Tan yang menangis, dia merasakan sedikit sakit kepala. Dong ketika kamu pergi keluar, hati-hati. Lin Zentian jelas enggan, karena ia terus-menerus menginstruksikannya. Meskipun dia tahu bahwa cucu ini adalah individu yang luar biasa yang tidak akan diikat oleh kota Yan kecil ini, ketika tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Hati lelaki tua itu masih sangat enggan. Kakek, jangan khawatir. Lindong tersenyum. Dia bukan anak nakal yang naif lagi. Dalam 2 tahun ini, ia telah mengalahkan keluarga Lei Xie, Blood Cloud Sect, Blood Wolf Gang dan bahkan berperang melawan anggota generasi muda elit dari dinasti Yan besar. Karena itu, meskipun dunia luar berbahaya, dia tidak takut akan hal itu. Menggeram, berdiri di samping Lindong, api kecil merilis geraman yang dalam. Terkandung dalam geramannya adalah tekanan yang unik. Setelah menelan banyak kristal iblis di makam tua, kekuatan Little Flame telah melonjak dalam sebulan terakhir ini. Faktanya, saat ini, bahkan jika ia bertarung melawan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, ia memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai pemenang. Oleh karena itu, untuk perjalanan ini, Lindong berencana untuk membawanya. Dia mendengar dari Little Marten bahwa Little Flame dulunya adalah Fire Python Tiger biasa. Namun, karena mutasi dalam garis keturunannya, itu akan menjadi cukup kuat di masa depan. Oleh karena itu, Lindong secara alami akan merawat asisten berbakat ini. Ambisi orang baik jauh dan luas. Seekor naga harus melayang di langit. Dong lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ayah ingin tahu, seberapa kuat anak aku nantinya. Lin Xiao menepuk pundak Lindong dengan berat, sebelum dia berkata sambil tersenyum. Saat dia menatap wajah tersenyum Lin Xiao, hati Lindong tersentuh. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, dengan kilasan sosoknya, dia membelai punggung harimau dan berkata, kakek, ayah, paman, tolong berhati-hati. Lindong adalah pria yang menentukan. Saat dia menangkupkan tangannya, dia tidak ragu lagi. Menepuk Little Flame, yang terakhir merilis geraman yang dalam, sebelum berubah menjadi sosok merah menyala dan berlari keluar dari halaman di bawah tatapan keluarga Lin. Aku akan kembali untuk kompetisi klan keluarga 2 tahun. Kakek, pada saat itu, klan Lin akan memintamu untuk bergabung kembali dengan mereka. Petik 2. Ketika sosok merah berapi-api itu pergi, sebuah teriakan nyaring terdengar dari kejauhan dan berputar-putar di sekitar halaman depan ini. Ini menyebabkan darah beberapa anggota generasi muda mendidih. Karisma ini, dia memang saudara Lindong. Haha, mata Lin Zentian yang agak tua agak lembab saat dia menatap Lindong yang sedang kembali. Lalu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti betapa meragukannya untuk sebuah faksi besar seperti Lin Clan memohon padanya untuk bergabung kembali dengan mereka. Namun, sehubungan dengan Lindong, dia tidak pernah meragukan mantan. Untuk kompetisi klan keluarga 2 tahun, ia sangat percaya bahwa cucu ini, sekali lagi akan muncul di depan mereka dengan cara yang menakjubkan.
Pada saat itu, jenius berkilauan akan kehilangan kilau mereka di depannya. Keluarga Lin kami mungkin keluarga sampingan, tapi cucu kami masih bisa menjadi naga. Sinar matahari mengalir turun dari langit dan menyinari wajah Lin Zentian yang sudah tua. Di wajahnya terpampang ekspresi bangga dan puas. Memiliki cucu seperti itu sudah cukup baginya untuk mati dalam konten. Bayangan merah menyala melesat melintasi kota Yan. Geraman keji yang dalam menyebabkan wajah beberapa praktisi berubah. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Lagi pula, mereka semua tahu siapa pemilik binatang merah berapi ini. Bayangan merah menyala melesat melintasi kota. Tepat saat hendak mencapai gerbang kota, tiba-tiba Lindong, yang duduk di atas harimau, mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di atas tembok kota. Di tempat itu, ada sosok melangkah di atas tembok kota. Sementara itu, matanya menatap lurus ke arahnya. Seorang praktisi tahap penciptaan. Saat dia menatap pria parubaya dengan kulit seperti batu giok, murid Lindong membesar. Jika dia menebak dengan benar, pria itu pasti adalah Lord Kota Yan yang misterius dan praktisi top yang tidak perlu di Kota Yan. Haha, adik muda Lindong akan pergi. Aku tidak bisa menahan diri karena aku gatal untuk pertarungan yang bagus. Petik 2. Sosok pria tengah itu menatap Lindong, yang berdiri jauh. Tawa lembut terbungkus dengan kekuatan Yuan yang tebal saat menyebar ke seluruh Kota Yan. Apakah itu, penguasa Kota Si? Ya Tuhan, bahkan Tuan Kota Si telah muncul. Lindong ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Ya, konon Tuan Kota Si telah maju ke tahap penciptaan. Dia memang juara yang tak perlu di Kota Yan. Sekarang Lindong akan pergi, bahkan dia telah muncul secara pribadi. Keduanya adalah elit sejati Kota Yan. Jika mereka melewati pukulan, itu akan menentukan siapa praktisi terbaik di Kota Yan. Petik 2. Saat tawa pria parubaya itu menyebar, seluruh Kota Yan hampir seketika berubah kacau. Meskipun ada 3 faksi utama di Kota Yan, semua orang tahu bahwa Tuan Kota Si adalah Tuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penguasa Kota Si yang nyaris tidak muncul ini adalah individu yang paling terkenal di kota. Karena itu, ketika orang itu berbicara, keributan meletus di seluruh Kota Yan. Sosok-sosok hitam, seperti halnya kutu, melompat ke atas atap dan menatap daerah itu. Lindong terkejut dengan kata-kata penguasa Kota Si. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Zi Yue dan karenanya, dia merasa hangat terhadap penguasa kota ini. Segera, matanya menatap pria parubaya itu. Dari mata yang terakhir, dia tidak bisa mendeteksi permusuhan. Sebaliknya, ada kilatan kuat di matanya. Ini adalah tampilan yang hanya muncul ketika seseorang bertemu lawan langka yang bisa menyamai diri sendiri. Sepertinya Tuan Kota Si ini tidak pernah bertarung untuk waktu yang lama. Saat dia menatap sosok itu, Lindong tiba-tiba tersenyum ketika kebanggaan memancar dalam hatinya. Karena dia berencana untuk pergi hari ini, dia juga ingin bertarung. Di bawah tatapan orang banyak, langkah kaki Lindong mengetuk punggung harimau dengan lembut, sebelum sosoknya terbang ke langit. Bayangan bilah di bawah kakinya melintas. Dengan cengkeraman telapak tangannya, timbangan surgawi kuno yang tampak ganas itu muncul. Ketika dia menginjak langit, aura yang dahsyat dan memukau jantung mulai muncul. Karena itu adalah perintah dari Tuan Kota, bagaimana bisa Lindong menentang? Ketika dia menatap sosok yang melayang di langit dengan tombak raksasa, darah kerumunan mulai mendidih. Bab 198, Memerangi Tuan Kota. Kaki Lindong menginjak bayangan pedang, sementara dia membawa tombak kuno di tangannya. Dia menatap pria parubaya itu dengan tatapan tajam yang serupa di matanya. Saat ini, sejak pertempuran sebelumnya dengan Wang Yan, kekuatannya telah tumbuh lagi. Karena itu, dia penasaran untuk mencari tahu berdasarkan kekuatannya sendiri, apakah dia bisa menandingi seorang praktisi tahap penciptaan. Haha, aura yang luar biasa. Sungguh pemuda yang luar biasa. Petik 2. Saat dia menatap aura megah Lindong, Tuan Kota Si dengan lembut tersenyum saat sedikit kekaguman melintas di matanya. Segera, mencengkeram telapak tangannya, sebuah pedang panjang mirip giok sekitar 3 meter muncul di tangannya. Longsword ini cukup panjang, karena panjangnya sekitar 3 meter bahkan, itu tampak seperti tombak kecil. Bilahnya berwarna seperti batu giok dan ada cahaya seperti batu giok yang sedikit berkilauan di atasnya.
Berdasarkan aura hebat yang dilepaskan oleh pedang itu, sepertinya itu adalah Soul Tracer. Pedang giok rusak. Haha, sepertinya Tuan Kota Si tidak berani meremehkan Lindong. Di tengah bergumamnya kerumunan orang, di dekat tembok kota, ada beberapa sosok memandangi langit. Mereka adalah Xiao Wanjin, Grandmaster Yan dan yang lainnya. Ah, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat penguasa kota Si menggunakan pedang giok rusaknya. Xiao Wanjin mendesah pelan saat berkata. Mengapa ayah tiba-tiba melakukan langkah ini? Bukankah dia memerintahkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Lin? Berdiri di samping mereka, Ziyue dengan lembut mengerutkan alisnya saat dia berkata. Haha, Tuan Kota Si bukan orang yang berkepala panas. Jika Lindong bisa cocok melawannya, terlepas dari hasilnya, keluarga Lin pasti akan membangun diri mereka di kota Yan. Bahkan, faksi-faksi besar lainnya di kota-kota tetangga akan takut merencanakan melawan mereka. Grandmaster Yan dengan lembut tersenyum. Meskipun Lindong membunuh Yue San dan menghancurkan Blood Wolf Gang, Yue San itu hanya pada tahap Yuan dan yang sempurna. Namun, penguasa kota Si adalah seorang praktisi tahap penciptaan yang nyata. Ada jurang yang sangat besar di antara mereka berdua. Di mata banyak orang, tahap penciptaan adalah tahap yang sangat kuat. Oleh karena itu, jika Lindong bisa bertarung melawannya di depan kerumunan ini, terlepas dari hasilnya, itu masih akan bermanfaat bagi keluarga Linnya. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Lindong sudah bertarung melawan Wang Yan, yang berada di puncak Fong Fong Creation, dan bahkan berhasil merebut tas Qiankunnya, maka masalah hari ini akan benar-benar berlebihan. Tuan Kota Si mencengkeram pedang gioknya, ketika aura yang sangat tangguh mulai menyebar dari tubuhnya. Auranya beberapa kali lebih kuat dari Yue San. Aura yang kuat seperti itu secara alami menyebabkan kegemparan di dalam kota. Tahap penciptaan, bahkan di seluruh kota Yan ini, hanya ada satu praktisi seperti itu. Sebagai Yuan powernya bergelombang, penguasa kota Si menatap Lindong. Dalam contoh berikutnya, seperti embusan angin yang tiba-tiba, kerumunan merasakan getaran antara surga dan bumi. Kemudian, mereka melihat bayangan-bayangan pisau yang sangat kuat melintasi cakrawala dan merobek udara, sebelum diarahkan dengan kejam ke arah Lindong, yang berdiri di atas bayangan pedangnya sendiri. Ding, Lindong tenang. Saat dia menjulurkan lengannya, Yuan power emas yang bersinar menyebar di halbertnya, sebelum berubah menjadi kilatan keemasan dan kilat melawan serangan bayangan pedang yang kuat itu. Saat emas Yuan power memancar keluar, itu langsung berhasil melawan bayangan pedang itu. Tuan Kota Si, jika kamu ingin menyelesaikan pertandingan ini menggunakan serangan seperti itu, aku khawatir itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Setelah dia langsung membalas bayangan pisau itu dengan satu teknik halberd, Lindong mengangkat bahu. Kemudian, sambil memiringkan tombak kunonya, dia tertawa ketika berkata, Yue San dikalahkan olehmu. Karena itu hanya logis. Tuan Kota Si dengan lembut tersenyum. Dari fakta bahwa Lindong berhasil melawan serangannya, ternyata kekuatan yang terakhir jauh melebihi dari praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Oleh karena itu, wajar bagi Yue San untuk mati di tangannya. Baru saja dia selesai berbicara, pandangan yang tangguh perlahan muncul di matanya. Sementara itu, pada saat ini, auranya menjadi semakin menakutkan. Swoosh! Saat auranya yang menakutkan menyembur keluar, kaki penguasa kota Si tiba-tiba mencuat keluar, sebelum ia berubah menjadi pelangi dan berlari maju. Di tangan kirinya, cahaya yang sangat terang meledak. Di bawahnya, adalah Yuan power yang sangat kuat disintesis bersama. Palem jade besar, sebuah teriakan dalam menggema dari atas. Segera, kerumunan itu melihat telapak tangan seperti giok selebar sekitar 1 meter meledak keluar dari tangan penguasa kota Si. Berkat serangan agresif itu, suara ledakan mulai muncul dari udara di sekitarnya. Ketika mereka melihat serangan yang kuat ini, wajah banyak orang mulai berubah. Tuan Kota Si tidak menunjukkan belas kasihan atas serangan ini karena pukulan ini cukup untuk secara langsung menghancurkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Sepertinya praktisi tahap penciptaan benar-benar luar biasa. Namun, pukulan yang mengancam ini yang menyebabkan banyak wajah orang berubah, tidak mendorong Lindong untuk mundur. Sebaliknya, cahaya demam meledak di matanya, ketika cahaya emas mendidih di telapak tangannya. Kemudian, di bawah kebingungan kerumunan, itu langsung berubah menjadi Yuan Power Golden Platform beberapa meter. Ledakan, platform emas itu terwujud, sebelum melesat maju dan membanting keras palem jade itu.
Seketika, gelombang kejut Yuan Power yang sangat kuat meledak. Berdengung. Ketika platform emas dan palem jade bertabrakan, Yuan Power dengan kasar menyembur keluar. Namun, langkah Lindong tiba-tiba bergerak maju. Saat dia menginjak bayangan pedangnya, dia melambaikan tombak kuno di tangannya sebelum dia langsung merobek gelombang kejut Yuan Power. Dengan cahaya keemasan berkilauan, dia kemudian dengan keras menikam tuan kota si itu. Ding, ding, ketika bilah dan tombak bertabrakan, percikan yang sangat terang meledak, saat gelombang sengatan Yuan Power terus muncul. Bahkan para pengamat di kejauhan jauh masih merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka berdua melakukan pukulan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah melewati pukulan belasan kali. Di tengah pertarungan intensif ini, kekuatan Yuan di tubuh Lindong sedang digunakan sepenuhnya sebagai Yuan daya emas cerah membungkus tubuhnya. Samar-samar, seseorang bahkan bisa mendengar suara guntur yang dalam bergema. Itu Great Sun Thunder Yuan. Harus dikatakan bahwa Great Sun Thunder Yuan yang disempurnakan oleh Great Sun Thunder Body memang beberapa kali lebih kuat daripada Yuan Power biasa. Di masa lalu, jika Lindong ingin bertarung melawan praktisi tahap penciptaan, setelah beberapa pertarungan, ia akan mulai goyah. Namun, saat ini, serangannya hanya bertambah intensitas saat ia bertarung. Dengan kilatan demam di matanya, dia melambaikan tombak kuno secara manual. Ekspresinya menyebabkan tatapan kagum muncul di mata Tuan Kota Si. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong, yang hanya pada tahap Yuan dan sempurna, bisa menandingi dirinya. Teknik halberd timbangan surgawi kuno, timbangan ikan tombak. Dua bayangan bertempur di udara. Lindong tiba-tiba beralih teknik halberdnya, saat getaran Yuan Power-nya mulai meningkat. Cahaya keemasan terang langsung terwujud menjadi seekor ikan raksasa yang tampak mengerikan di ujung halberdnya, sebelum melesat ke arah gubernur kota Si dengan aura yang mengancam. Ketika mereka melihat serangan Lindong, sebuah paduan suara meletus di kota Yan. Ini persis langkah yang dia gunakan untuk mengalahkan tiga praktisi panggung dan yang sempurna. Panggung Yuan dan sempurna, namun kamu dapat mewujudkan objek Yuan Power. Benar-benar luar biasa. Ketika dia menatap ikan raksasa yang tampak mengerikan yang dipenuhi dengan awa yang mengancam, sebuah ekspresi hikmat berlalu di mata Tuan Kota Si. Segera, dia mengambil dua langkah ke belakang, sebelum dia menggunakan cahaya pada pedang panjang gioknya, dan mendorong daya Yuannya secara maksimal. Kemudian, mengumpulkan semua kekuatan Yuannya di ujung pedangnya, dia dengan tegas kembali. Berdengung. Ketika pedang panjang batu giok itu menghantam keras ikan raksasa Yuan Power itu, cahaya seperti batu giok pada bilahnya berputar dan langsung membelah ikan raksasa itu. Sepertinya serangan balik penuh oleh pakar tahap penciptaan benar-benar luar biasa. Teknik halberd timbangan langit kuno, piton timbangan halberd. Setelah serangannya dimentahkan dalam satu gerakan, Lindong tidak terkejut sama sekali. Saat ia melambaikan tombaknya, kekuatan Yuannya mulai memancar keluar secara manual. Kemudian, saat Yuan Power-nya tumbuh semakin ganas dan tangguh, itu langsung berubah menjadi piton raksasa emas panjang beberapa meter di ujung halberdnya. Ketika mereka menatap ular piton raksasa yang hidup yang sedang terwujud oleh Yuan Power di udara dan mengalami bahwa getaran Yuan Power mengancam yang dipancarkan olehnya. Semua orang sekali lagi terkejut. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa ikan raksasa Yuan Power ini sebenarnya bukan langkah terkuat Lindong. Kali ini, ekspresi di mata penguasa kota Si berubah semakin serius. Dia bisa merasakan betapa kejam dan maniak ular sanca emas raksasa itu. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Saat dia mengganti teknik pedangnya, cahaya seperti batu giok di pedangnya mulai berkumpul, sampai akhirnya berubah menjadi lapisan benda seperti batu giok. Samar-samar, seseorang bisa merasakan aura pedang yang sangat hebat menyebar. Teknik Blade Giok rusak. Saat mereka menatap gelombang kejut Yuan Power yang gila di udara, di dekatnya, Xiao Wanjin dan ekspresi wajah lainnya digantikan oleh kekaguman yang tebal. Setelah semua, mereka semua tahu bahwa teknik pedang giok rusak ini adalah seni bela diri yang paling kuat yang dimiliki Tuan Kota Si. Oleh karena itu, mereka terkejut melihat bahwa Lindong benar-benar memaksanya untuk menggunakannya. Petik 2. Teknik pisau giok rusak, pedang giok hebat. Raungan yang dalam bergema dari Tuan Kota Si. Tiba-tiba, kecepatan dia mengayunkan pisau gioknya mulai melambat, sebelum dia dengan lembut merobohkan dan menabrak piton raksasa. Bang! Contoh bahwa mereka bertabrakan, gelombang kejut Yuan Power yang mengejutkan meledak di udara. Faktanya,
Beberapa orang yang tidak beruntung di dekat tanah langsung terhempas oleh gelombang kejut itu. Mereka tampak sangat mengerikan. Saat dia menghadapi gelombang kejut yang sangat kuat, Lindong juga tertiup kembali. Setelah dia dengan keras membanting halberd kuno di tanah, dia akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya, sebelum dia menggunakan seni rahasia untuk mengendalikan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Memang seorang praktisi tahap penciptaan. Saat dia melihat ular piton Yuan Power yang secara bertahap menghilang, kilatan demam melintas di mata Lindong. Ini adalah pertempuran paling memuaskan yang dia miliki sejauh ini. Sehubungan dengan pertarungannya dengan Wang Yan, karena jarak antara mereka berdua terlalu besar. Lindong terus-menerus di bawah tekanan dan dia hampir tidak bisa melawan dengan bantuan dari simbol pupet. Namun, saat ini, memanfaatkan tubuh guntur matahari besar dan timbangan langit kunonya, ia mampu menandingi Tuan Kota Si, yang berada pada tahap penciptaan. Haha, kamu benar-benar pria muda yang mengesankan. Usia yang begitu muda, namun kamu sudah sangat terampil. Saat cahaya demam muncul di mata Lindong, penguasa kota Si mulai tertawa. Matanya terpaku erat pada yang pertama, saat niat bertarung di matanya meningkat. Sementara itu, pedang giok di tangannya perlahan-lahan terangkat. Saudara kecil Lindong, jika kamu dapat menerima serangan ini, maka, kamu akan menjadi pemenang. Petik 2 titik titik. Melayang di udara, Lindong dengan lembut mencengkeram halberd kuno. Menjilat bibirnya, dia menatap tepat ke arah Tuan Kota Si ketika dia melihat niat bertarung di matanya yang tidak kalah darinya. Kemudian, sebuah deru yang mengaduk hati terdengar di udara. Tolong beri aku pencerahan. Bab 199, Transformasi Naga. Baik. Ketika dia melihat nafsu pertempuran yang berapi-api di mata Lindong, penguasa kota Si tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kata-kata pujian. Segera setelah itu, ekspresinya perlahan berubah serius, ketika pakaian di tubuhnya mulai mengepul meskipun tidak ada angin. Sebuah gelombang Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar seperti air pasang dan perlahan menyebar keluar. Menghadapi undulasi Yuan Power yang dahsyat ini, ekspresi banyak orang di kota Yan berubah. Beberapa yang lebih cerdas dengan cepat membuat jarak, untuk menghindari cedera akibat gempa susulan. Ini, mungkinkah penguasa kota Si ingin menggunakan gerakan itu? Xiao Wanjin menyaksikan adegan di langit sementara ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit ketika suaranya yang khawatir terdengar. Langkah paling tangguh dari gaya pedang giok hebat. Dikatakan langkah ini telah mencapai tingkat seni bela diri kelas atas. Sebelum penguasa kota Si telah mencapai tahap From Creation. Dia mengandalkan langkah ini untuk membunuh dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan satu pukulan pedangnya. Ekspresi Grandmaster Yan juga berubah sedikit serius ketika dia menjelaskan. Apakah ayah benar-benar berniat untuk mengambil nyawa Lindong? Ziyue menggigit giginya. Dia secara alami mengerti betapa mengerikan teknik terkuat ayahnya. Jika teknik ini digunakan, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, darah pasti akan mengalir. Itu mungkin tidak begitu, apakah kamu tidak melihat bahwa penguasa kota Si tidak dapat mengalahkan Lindong bahkan setelah menggunakan gaya pedang giok besar, selain itu? Anak ini bukan orang yang dengan ceroboh memasang muka berani palsu. Karena dia berani menjawab, dia setidaknya akan yakin akan selamat. Grandmaster Yan bergumam pada dirinya sendiri sebentar, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia pasti merasa agak gugup di hatinya. Lagi pula, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan penguasa kota Si bergerak sebelum. Sementara mereka berdiskusi, ekspresi Lindong juga perlahan berubah serius. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuh penguasa kota Si dan dia merasakan bahwa langkah selanjutnya yang terakhir pasti akan menghancurkan bumi. Tombak kuno di tangannya miring ke tanah, saat Lindong tiba-tiba perlahan meludahkan bola ki putih. Yuan dan di dalam dantiannya sedikit bergetar, karena semua Great Sun Thunder Yuan emas keluar, sebelum mengalir ke timbangan langit kuno. Berdengung, saat kekuatan Yuan yang luar biasa mengalir, timbangan surgawi kuno segera memancarkan sinar kemasan. Samar-samar, suara rendah guntur bergemuruh. Ledakan, saat timbangan surgawi kuno halberd bersinar terang, cahaya yang kuat juga muncul dari Great Jade Sword di tangan penguasa kota Si. Kekuatan Yuan yang sangat kuat meliuk-liuk pada bilah dan dengan cepat berkumpul di ujungnya. Dalam sepersekian detik, tubuh Great Jade Sword berubah redup, sementara bola cahaya seukuran kepalan tangan dan sangat gemilang muncul di ujung bilahnya.
Bola cahaya ini dipenuhi dengan gelombang yang menakutkan dan dahsyat, seolah-olah semua kekuatan Yuan di kota penguasa tubuh Si terkonsentrasi di dalamnya. Bola cahaya bergetar, memancarkan riak-riak gelombang Yuan Power, yang menyebabkan Yuan Power di sekitar penguasa kota Si tumbuh sedikit gelisah. Great Jade Sword Style, bakar batu giok dan batu. Ketika bola cahaya muncul, lengan penguasa kota Si tampak seolah-olah itu agak tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar di dalam, karena sedikit gemetar. Detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah serius, ketika sebuah teriakan bergemuruh keras di udara seperti guntur. Bang! Ketika teriakannya terdengar, bola cahaya di ujung pedang giok besar tiba-tiba menyapu seperti guntur, sementara itu, aura penguasa kota Si turun drastis. Sehingga bahkan cahaya pada Great Jade Sword redup secara substansial. Serangan ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, meskipun pemogokan ini sangat melelahkan, kekuatannya jelas luar biasa. Bola cahaya itu tidak besar, namun, ketika terbang melintasi langit, udara sepertinya meledak di sekitarnya. Menyebabkan beberapa gedung tinggi di bawahnya langsung hancur berkeping-keping, kekuatan ini sangat mengkhawatirkan sejumlah orang, jika serangan seperti itu jatuh di tengah-tengah mereka. Itu akan menjadi pembantaian. Bola cahaya meninggalkan jejak cahaya saat menyapu cakrawala, seolah-olah langit itu sendiri telah terkoyak. Saat sinar cahaya menyapu, kelopak mata Lindong dengan keras berkedut beberapa kali. Langkah penguasa kota Si ini benar-benar mencengangkan. Kelopak matanya yang berkedut secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya, saat Lindong dengan erat mencengkeram timbangan surgawi kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Tubuh tombak tiba-tiba bergetar, ketika sisik-sisik halus yang menutupinya sedikit tegak, seperti naga yang baru saja bangun. Ledakan, sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tombak kuno, saat kaki Lindong menghentakkan pedang, dan tubuhnya bergerak ke depan di bawah banyak tatapan kaget. Targetnya adalah sinar cahaya yang berisi kekuatan Yuan yang sangat kuat. Setelah melihat bahwa Lindong tidak mencoba menghindar tetapi malah mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan langsung, teriakan kaget meletus dari seluruh kota Yan. Dan beberapa orang percaya bahwa yang pertama sudah gila. Ini, di dekatnya, Grandmaster Yan dan yang lainnya juga takut dengan tindakan Lindong. Bahkan praktisi Form Creation harus menghindari serangan ini, namun, Lindong benar-benar berani untuk maju. Mereka bertiga saling memandang, jelas tidak bisa mengerti mengapa Lindong yang biasanya berkepala dingin akan bertindak seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki sarana untuk menghadapi serangan hebat penguasa kota Si secara langsung? Mengaum. Sementara semua orang berbisik tentang tindakan yang tampaknya impulsif Lindong, raungan aneh tiba-tiba terdengar di langit. Dengan cepat, kerumunan melihat tombak kuno di tangan Lindong memancarkan cahaya keemasan yang sangat mencolok. Cahaya keemasan berkumpul pada tombak kuno dan sepertinya berubah menjadi naga besar. Gambar naga melonjak tinggi di langit, karena mengeluarkan aura yang sangat tirani. Hampir terasa seolah naga yang mengerikan benar-benar muncul. Perubahan mendadak ini segera menyebabkan bisikan berhenti. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Lindong tidak sembrono, tetapi sebaliknya benar-benar memiliki sarana untuk bersaing. Teknik tombak surgawi teknik, berubah menjadi naga tombak. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar di langit, ketika gambar naga emas melilit sosok itu, membawa embusan angin dan kilat bersamanya saat itu menyapu dengan hebatnya melintasi cakrawala. Ledakan, di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya itu, gambar naga emas dan sinar cahaya, yang telah terkondensasi hingga batasnya, bertabrakan. Dalam sekejap, badai Yuan Power yang menakutkan meletus di langit, saat sinar keemasan yang cemerlang memenuhi cakrawala. Riak-riak Yuan Power menyapu dari langit, menindas beberapa orang di bawahnya, membuat mereka sulit mengangkat kepala mereka sementara beberapa yang lebih lemah nyaris tidak bisa bernapas. Ketika kengerian memenuhi wajah mereka. Ini hanya gelombang terlemah, jika tubuh mereka dipukul secara langsung, apakah akan ada abu yang tersisa? Serangan yang sangat kuat, dipenuhi dengan takjub, Grandmaster Yan, Xiao Wanjin dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata mereka, ketika mereka menyaksikan langit. Gambar naga emas menyebabkan mereka merasakan aura jantung berdebar. Mereka tahu bahwa jika mereka diserang oleh langkah ini, mereka akan terbunuh seketika. Gemuruh-gemuruh, sinar keemasan yang gemerlap mengalir turun dari langit, saat gemuruh guntur terdengar. Suara retakan kecil pelan terdengar, ketika kerumunan tiba-tiba melihat cahaya emas menembus cakrawala dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, itu muncul di balik tembok kot. Pertempuran itu berakhir dengan sangat cepat.
Sama seperti cahaya kemasan menerangi langit, tiba-tiba redup perlahan, sebelum akhirnya menghilang, sementara gambar naga emas juga diam-diam memudar. Ketika mereka menatap langit yang tiba-tiba sunyi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung melihat ke arah Lindong, yang telah muncul di tembok kota, dan penguasa kota Si. Yang berada jauh di belakang. Siapa yang menang? Menatap kedua sosok itu, suara mendesak dengan cepat terdengar di kota. Cahaya keemasan dari sebelumnya terlalu cemerlang, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menang dan kalah. Hehe, aku tidak berharap bahwa bakat muda dan luar biasa akan muncul di kota Yanku. Aku yakin bahwa teman muda aku Lin Dong pasti akan berdiri di antara jajaran praktisi terbaik di Kekaisaran Yan besar. Dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kali ini, aku telah kalah. Tubuh penguasa kota Si perlahan-lahan mendarat di tembok kota. Dia melihat Great Jade Sword yang sekarang tumpul di tangannya dan sehelai rambut di pundaknya, saat dia mendesah pelan. Dia tahu bahwa serangan Lin Dong sebelumnya sangat kuat. Bahkan dia merasa sulit untuk menahannya. Tuan kota Si benar-benar telah kalah. Kata-kata penguasa kota Si tidak diragukan lagi seperti bom, yang menyebabkan seluruh kota Yan meledak seketika. Satu persatu, tatapan yang tak terduga menatap ke belakang sosok muda itu. Mereka merasa kagum ketika Lindong mengalahkan Yue San, namun, mereka tidak merasa benar-benar terkejut, tapi sekarang. Napas kagum asli mereka tidak punya pilihan selain mulai berubah. Mampu mencocokkan dengan praktisi tahap form creation pada usia muda, seberapa mengerikan dia di masa depan. Banyak orang saling memandang, ketika mereka mulai mengerti persis betapa mengerikannya keberadaan Lindong ini dari keluarga Lin. Sementara orang seperti itu masih hidup, siapa yang berani memiliki pemikiran buruk tentang keluarga Lin? Tuan kota Si terlalu sederhana, saat ini aku tidak punya kekuatan lagi untuk bertempur. Lindong terkekeh, dan dengan jentikan tangannya, dia menyimpan tombak kuno ke dalam tas Qiankunnya. Sosoknya langsung melompat dari tembok kota yang tinggi, ketika bayangan merah melesat untuk dia pasang. Bersama-sama, mereka dengan cepat berlari pergi. Hehe. Tuan kota Si, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat bayangan berapi-api menghilang ke kejauhan, tawa samar terdengar dari kejauhan. Menyebabkan mereka masih tenggelam dalam pertukaran yang intens dari sebelumnya untuk terbangun dari ketelanjangan mereka. Mereka menatap ke arah sosok yang samar dan bersemangat di kejauhan, saat kekaguman dan rasa hormat muncul di hati mereka. Di atas tembok kota, penguasa kota Si menatap tempat Lindong menghilang, ketika senyum pahit muncul dari sudut mulutnya. Pukulan sebelumnya telah menghabiskan semua kekuatan Lindong, tapi, bukankah dia dalam situasi yang sama sendiri? Kali ini, yang terbaik adalah undian. Aku benar-benar ingin mencari tahu orang seperti apa dia nantinya ketika dia kembali ke Yan City lagi. Bab 200, Pelatihan Perjalanan di Hutan. Di hutan lebat, bayangan berapi-api menyapu. Segera setelah itu, sosok di punggungnya melambaikan tangannya ke bawah, saat mereka perlahan berhenti. Batuk. Setelah api kecil berhenti, warna pucat menyebar di wajah Lindong, menyebabkannya mengeluarkan batuk ringan. Dia dengan cepat mengambil 10 pil yuan murni dan mengkonsumsinya. Ketika dia merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan beberapa yuan power, dia diam-diam menghela nafas lega. Langkah terakhir dari penguasa kota Si benar-benar hebat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk menggunakan tombak transformasi naga dari teknik timbangan langit kuno. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan gerakan ini, namun, kekuatannya sangat baik. Meski begitu, dia masih bisa menahan serangan mengejutkan penguasa kota Si. Hadiah yang diberikan oleh elit panggung Nirvana itu benar-benar luar biasa. Meskipun mereka berdua pada tahap form creation, penguasa kota Si sedikit lebih lemah dari Wang Yan. Sementara memulihkan kekuatan Yuan di tubuhnya, alis Lindong sedikit berkerut. Ketika dia bertukar pukulan dengan Wang Yan, dia praktis selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, jika bukan karena kelalaian yang terakhir dan bantuan wayang simbol, Lindong tidak mungkin melukai yang terakhir. Namun, ia telah dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Tuan Kota tahap penciptaan formulir Si hari ini. Tahapan penciptaan juga dibagi ke dalam peringkat yang berbeda. Namun, peringkat ini tidak serumit tahap Yuan dan hanya dibagi menjadi master awal dan lanjutan. Namun, meskipun hanya ada 2 level, perbedaan di antara mereka agak besar.
Petik 2 titik titik. Little Marten muncul di bahu Lindong dan dengan santai berkata. Orang itu dari sebelumnya adalah yang terbaik pada tahap awal Form Formation, sementara Wang Yan telah mencapai tahap penguasaan tingkat lanjut. Dari sana, membuat terobosan ke tahap penciptaan Ki hanya masalah waktu. Selain itu, seni rahasia, seni bela diri dan senjata Wang Yandel jauh lebih kuat daripada penguasa kota Si. Fakta bahwa kamu bukan lawannya hanya logis. Petik 2 titik titik. Penguasaan awal dan lanjutan. Setelah mendengar ini, Lindong tiba-tiba memiliki kilasan pemahaman. Tidak heran dia merasa ada perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Ternyata tahap form ini dibagi menjadi beberapa level. Adapun beberapa kata terakhir Little Marten, ia mengabaikannya seperti biasa. Nak, apa yang kamu rencanakan sekarang? Marten kecil duduk di bahu Lindong saat bertanya dengan malas. Lindong terdiam beberapa saat, sebelum dia berkata, mari kita pergi ke Provinsi Great Desolate dulu. Perjalanan tidak akan singkat, dan kita harus melewati beberapa kota besar dan gunung di sepanjang jalan. Namun, itu bagus juga. Ada banyak sekte di Provinsi Great Desolate, dan sebanyak mungkin praktisi sama seperti awan di langit, tempat yang sangat berbahaya dan kacau. Jika aku bisa maju ke tahap pembuatan formulir atau segel simbol master keempat dalam perjalanan, kemungkinan mendapatkan simbol ancestral akan lebih besar ketika kami mencapai tujuan kami. Petik 2 titik titik. Oke, itu juga akan lebih baik untuk menguasai lapisan pertama tubuh guntur perunggu. Pada saat itu, kamu akan dapat mengelola bahkan jika kamu bertemu dengan lawan tahap form creation tingkat lanjut. Marten kecil tertawa dan berkata. Itu tidak akan begitu mudah. Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk membuka saluran yang tersisa dan untuk menguasai tubuh guntur perunggu, dia perlu menggambar kilat untuk meredam tubuhnya. Langkah ini agak berbahaya dan kelalaian sekecil apapun akan menyebabkan seseorang disambar petir. Pada saat itu, kamu tidak dapat menyuarakan keluhan kamu meskipun kamu menginginkannya. Mari kita selangkah demi selangkah. Little Marten membentangkan cakarnya. Tidak ada cara lain, kekuatan Bronze Thunder Body agak besar dan menguasainya secara alami tidak akan semudah itu. Setelah mendengar bahwa Little Marten tidak memiliki saran konstruktif, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia mengeluarkan peta dan mencoba mengidentifikasi lokasi mereka. Dia kemudian dengan ringan menepuk punggung harimau, saat Little Flame mengeluarkan raungan sebelum berlari ke hutan lebat seperti panah. Titik titik. Tujuan akhir Lindong, Provinsi Desolate besar, praktis meliputi setengah dari Kekaisaran Gritian, dan jarak ini setidaknya 10.000 mil. Bahkan jika Lindong memiliki Little Flame sebagai alat transportasi, itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk mencapai, tidak termasuk banyak kota di sepanjang jalan. Setelah Lindong berdiskusi dengan Little Marten, mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalan utama atau memasuki kota manapun selama perjalanan ini demi tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan langsung melewati hutan. Meskipun binatang iblis mengamuk di tempat-tempat ini, dan itu tidak bisa dianggap sangat aman, dibandingkan dengan manusia, binatang iblis ini jelas kurang rumit. Selain itu, saat melakukan perjalanan melalui hutan, Lindong tidak hanya bisa mencari harta dan tumbuhan, tetapi ia juga bisa berburu binatang iblis sebagai bentuk pelatihan. Dan menganggap bagian dari perjalanan ini sebagai pelatihan tempur yang sebenarnya. Titik 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 petik 2. Mengaum. Raungan marah terdengar di antara banyak pohon menjulang tinggi di hutan. Segera setelah itu, sosok besar dan bau menyerbu keluar dari hutan, mematahkan beberapa pohon besar di sepanjang jalannya. Saat binatang besar ini menyerang, seseorang bisa melihat bahwa tubuhnya ditutupi dengan banyak luka ganas, dari mana aliran darah menyembur keluar. Pada akhirnya, setelah berjuang agak jauh, jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Saat binatang besar ini jatuh, sesosok makhluk berlari keluar dari hutan, dan mendarat di mayat besar dengan senyum di wajahnya. Khas, sosok itu bertubuh T3L4N4 nanogram, memperlihatkan beberapa bekas luka berselang-seling. Tubuh ini tidak memiliki otot penusuk mata yang sangat besar, tetapi ketika meregang, sepertinya ada daya ledak di bawah kulit yang mengejek itu, menyebabkan seseorang merasakan bahaya. Angka ini secara alami Lindong. Sejak dia meninggalkan kota Yan, dia menghabiskan hampir setengah bulan melakukan perjalanan melalui hutan lebat. Selama periode ini, dia menghabiskan malam di tempat terbuka dan bertarung sampai mati melawan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya.
Dia menghabiskan hampir setiap hari mengalami beberapa pertempuran yang sulit dan putus asa. Sebagai contoh, leopard aligator iblis ini adalah binatang iblis yang kejam yang kekuatannya melampaui praktisi panggung dan yang paling sempurna. Bersama dengan kecepatan dan kekuatan bawaannya, bahkan seorang praktisi tahap form creation awal akan merasa kesulitan untuk menghadapinya. Lindong telah terlibat dengan itu selama hampir setengah hari sebelum akhirnya dia memotongnya sampai mati. Setiap hari, dia menjalani kehidupan yang kejam atau perjuangan mati seperti ini. Lebih dari setengah bulan ini, Lindong ternyata banyak berubah. Meskipun wajahnya yang tersenyum masih tampak lembut dan teguh, ketika alisnya berkerut, aura yang menakutkan dan mengerikan akan berlama-lama di sekitarnya. Seolah-olah ada makhluk berbahaya yang disembunyikan di bawah wajah lembut itu, dan setiap kali seseorang berencana untuk melukainya, dia akan segera memamerkan taringnya yang menyeramkan. Cih! Tangan Lindong dibungkus dengan emas Yuan Power, sebelum dia memasuki Devil Alligator Leopard melalui bagian yang paling lembut dan meraih demonic kristal berdarah. Lalu, dia bersiul ke arah hutan. Saat peluit bergema, bayangan berapi-api yang berbau darah melesat keluar, menampakkan dirinya sebagai api kecil. Saat ini, ia memiliki binatang iblis di mulutnya yang besar, tetapi dari penampilannya, itu sudah mati. Dengan santai melemparkan kristal iblis di tangannya ke Little Flame, Lindong tertawa pelan saat melihat penampilan bahagia yang terakhir. Selama periode waktu ini, api kecil juga mengalami semua jenis pembunuhan dan pertempuran, dan selama waktu ini, kekuatannya juga tumbuh dengan cepat. Lindong bisa merasakan bahwa roh iblis yang ditelan oleh Little Flame di makam tua dengan cepat disempurnakan, menghasilkan aura Little Flame yang semakin berbahaya. Menurut perhitungan Lindong, api kecil saat ini dapat dengan mudah menangani bahkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Aku sudah membuka 20 saluran Great Sun Thunder Body. Hanya ada sekitar setengah yang tersisa sebelum aku benar-benar membuka blokir mereka semua. Sementara dia duduk dan beristirahat, Lindong merasakan Great Sun Thunder Yuan dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat karena setiap saluran dalam dibuka. Namun, menjelang akhir, kesulitan membuka kunci saluran yang tersisa meningkat. Dia tidak tahu kapan dia bisa sepenuhnya membuka semua saluran yang tersisa. Itu masih tidak buruk. Di bahu Lindong, Little Marten mengulurkan cakarnya saat dia dengan malas berkata. Kapan kamu akan memulihkan kekuatan tahap penciptaan kamu? Lindong melirik orang ini, yang selalu tampak bebas, karena ia agak bertanya tanpa daya. Setelah mendengar ini, cakar Little Marten menjadi kaku. Dengan jejak rasa malu dan amarah di suaranya, ia berkata, pastikan kamu merawat kultivasi kamu sendiri, apa itu tahap penciptaan belaka di mata kakek Marten ini? Selama kakek merasa seperti itu, aku bisa mencapainya kapan saja. Petik 2 titik. Lindong memutar matanya, karena dia terlalu malas untuk peduli dengan orang yang menyentuh titik sakitnya. Setelah beristirahat sebentar, dia berdiri dan melambai ke arah Marten kecil ketika dia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tunggu, sama seperti Lindong berencana untuk pindah dengan Little Flame, Little Marten tiba-tiba bersuara. Apa itu? Lindong terkejut, bingung ketika dia melihat ke arah Little Marten, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir telah mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Ketika cahaya berkedip di matanya. Nak, kamu beruntung. Ada guntur. Marten kecil dengan anehnya tertawa seperti yang dikatakan. Guntur, Lindong sekali lagi tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tiba-tiba gelap, ketika suara samar petir bergemuruh. Jika kamu ingin menguasai tubuh guntur perunggu, menggambar kilat untuk meredam tubuhmu adalah langkah yang perlu. Selain itu, jika kamu berhasil, kamu dapat menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan peluang membuka kunci saluran batin yang tersisa. Petik 2 titik. Ledakan. Sama seperti kata-kata Little Marten terdengar, sebuah petir terdengar di langit. Sebuah cahaya keperakan melintas dan Lindong menyaksikan sebuah pohon besar di kejauhan berubah menjadi abu. Ini, saat menatap sisa-sisa pohon yang hancur, keringat tiba-tiba muncul di dahi Lindong. Dia menelan, memaksakan senyum ketika dia berkata, aku pikir, tidak perlu ada ini kan. Sengaja disambar petir, hal semacam itu, bukanlah sesuatu yang dilakukan orang normal. Hai, mengapa meringkuk begitu banyak, bahkan tidak berbicara tentang mendapatkan Ling Qingzu atau mengalahkan Lin Langtian, dari apa yang aku lihat. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Yan. Little Marten mengacak-acak telinganya seperti yang dikatakan dengan malas. Berhenti memprovokasi aku. Lindong melotot belati ke Little Marten, sebelum menyemburkan liur.
Ekspresi sengit muncul di wajahnya, saat dia mengambil langkah besar menuju puncak gunung terdekat. Sialan, siapa yang takut? Silakan dan pukul aku sampai mati jika kamu punya nyali. Petik 2 titik titik. Saat menatap penampilan marah Lindong, Marten kecil berseri-seri saat dia mengangguk. Saat ini, dia tampak licik dan licik.